Pada awalnya, Zuraida Hanum hanyalah seorang janda beranak satu dari Aceh yang hidup sederhana. Namun, hidupnya berubah drastis pada tahun 2011 ketika ia menikah dengan Jamaluddin, seorang hakim ternama di Pengadilan Negeri Medan. Statusnya pun melonjak dari ibu rumah tangga biasa menjadi bagian dari kalangan elit. Jamaluddin sendiri bukan pria lajang. Ia adalah seorang duda beranak dua, yang saat itu sudah memiliki kehidupan mapan. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah mewah milik Jamaluddin di Komplek Royal Monaco, salah satu kawasan elit di Medan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang melengkapi keluarga kecil mereka bersama anak Zuraida dari pernikahan sebelumnya. Sementara itu, kedua anak Jamaluddin dari pernikahan pertamanya sudah dewasa dan menetap di luar kota, satu bekerja sebagai dokter, dan satu lagi masih kuliah di Jakarta. Seiring waktu, kehidupan Zuraida tampak seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia tidak hanya hidup nyaman sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga difasilitasi dengan mobil mewah dan sopir pribadi. Kesehariannya diisi dengan mengurus anak, berbelanja, dan mengelola bisnis kebun kelapa sawit yang didanai oleh suaminya. Dari luar, kehidupan mereka terlihat harmonis dan penuh kemewahan. Namun, di balik kemewahan itu, hubungan mereka mulai retak. Zuraida yang awalnya hanya seorang istri penyayang perlahan berubah menjadi sosok yang dominan dan haus akan harta. Sikapnya yang semakin mengontrol membuat Jamaluddin merasa terkekang. Tak tahan dengan tekanan ini, Jamaluddin mulai mencari pelarian di luar rumah. Dan seperti kisah klasik, perselingkuhan pun terjadi. Namun, Zuraida bukanlah wanita yang bisa dikelabui begitu saja. Entah bagaimana, ia berhasil mencium gelagat suaminya. Tak mau tinggal diam, ia mulai menyelidiki gerak-gerik Jamaluddin dengan menyuruh sopir pribadinya untuk mengawasi setiap langkah suaminya. Tak ada gerakan yang luput dari pengawasannya. Setiap kali Jamaluddin keluar rumah, ia merasa diawasi, dibatasi, dan kehilangan kebebasannya. Ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin memuncak. Jamaluddin yang dulu menikmati perannya sebagai kepala keluarga, kini merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Ketidakbahagiaannya semakin dalam hingga akhirnya ia mengambil keputusan besar, ia ingin menceraikan Zuraida. Bahkan, diam-diam ia sudah mulai mencari pengacara untuk mengurus perceraiannya. Namun, yang namanya Zuraida, ia bukan tipe wanita yang akan membiarkan suaminya pergi begitu saja. Ketika Jamaluddin memutuskan untuk bercerai, Zuraida menolak mentah-mentah. Bukan karena cinta, tapi karena satu hal, harta. Pernikahan mereka memang sudah berantakan, namun bagi Zuraida, perceraian bukanlah pilihan yang menguntungkan. Di tengah kekalutan pikirannya, Zuraida mulai sering curhat kepada sopir pribadinya, orang yang ia tugaskan untuk memata-matai Jamaluddin. Awalnya, hanya keluhan-keluhan biasa. Namun, lama-kelamaan, curhat itu berubah menjadi obrolan yang lebih gelap. Hingga pada satu titik, Zuraida mengajukan tawaran mengerikan, membunuh suaminya. Sopirnya yang ketakutan tentu saja langsung menolak. Namun, dari sini, satu hal menjadi jelas, Zuraida telah memikirkan skenario ini dengan serius. Saat itu, ia belum menemukan orang yang bisa diajak bekerja sama. Tapi segalanya berubah di tahun 2018 ketika ia bertemu dengan Jeffrey, seorang caleg gagal. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan di sekolah anak mereka yang ternyata bersekolah di tempat yang sama. Dari sekadar berbincang soal anak, hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya Zuraida mulai menjadikan Jeffrey tempat curhat tentang konflik rumah tangganya. Dan seperti yang bisa diduga, hubungan mereka berkembang lebih jauh. Setahun berlalu, dan hubungan Zuraida serta Jeffrey bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Mereka sudah sering bertemu secara intim, bahkan mulai merencanakan masa depan bersama. Namun, ada satu hal yang menjadi penghalang, Jamaluddin. Selama suaminya masih hidup, rencana itu tidak akan bisa terwujud sepenuhnya. November 2019, Zuraida dan Jeffrey bertemu di Cafe Town, sebuah kafe di Ring Road, Medan. Di sanalah Zuraida mengungkapkan rencananya yang keji, membunuh Jamaluddin sebelum perceraian terjadi. Dengan penuh keyakinan,
Ia meyakinkan Jeffrey bahwa begitu Jamaluddin mati, seluruh harta akan jatuh ke tangannya sebagai istri sah. Syaratnya hanya satu, Jamaluddin harus mati sebelum sempat menceraikannya. Setelah kematian suaminya, Zuraida akhirnya merasa bebas dan mulai merancang masa depan bersama Jeffrey. Dengan penuh keyakinan, ia mengajak Jeffrey untuk segera menyingkirkan Jamaluddin agar mereka bisa menikah tanpa hambatan. Jeffrey yang sudah terlanjur cinta mati pada Zuraida pun setuju. Bahkan, ia mengusulkan seseorang yang bisa membantu mereka dalam eksekusi, adiknya sendiri, Reza Pahlavi. Reza bukanlah seorang kriminal berpengalaman. Ia hanya seorang penjaga warung yang sedang kesulitan keuangan. Namun, dengan iming-iming bayaran besar, Zuraida yakin Reza akan tergoda untuk bergabung dalam rencana mereka. Besoknya, mereka kembali bertemu di Cafe Town, tempat pertemuan sebelumnya. Kali ini, Jeffrey membawa serta Reza. Dalam pertemuan itu, Reza langsung bertanya kepada Zuraida, "Serius nih, beneran mau habisin suami sendiri?" Tanpa ragu, Zuraida menegaskan bahwa ini bukan lelucon. Ia mengaku sudah muak dengan Jamaluddin yang sering bermain wanita. Ia membangun cerita seolah-olah dirinya adalah korban dalam pernikahan ini, tanpa menyebutkan bahwa dirinya juga berselingkuh. Sebagai bentuk keseriusannya, Zuraida menawarkan imbalan besar kepada Reza. Uang 100 juta rupiah jika ia mau membantu dalam pembunuhan ini. Tak hanya itu, Zuraida juga berjanji akan memberangkatkan Reza umroh sebagai tambahan. Tawaran ini membuat Reza tergiur. Akhirnya, mereka bertiga pun mulai menyusun rencana eksekusi. Karena waktu semakin mepet, Jamaluddin berencana menceraikan Zuraida dalam hitungan hari, mereka pun memutuskan untuk bertindak secepat mungkin. Untuk memuluskan rencana, Zuraida memberikan uang 2 juta rupiah kepada Jeffrey dan Reza untuk membeli berbagai perlengkapan yang diperlukan. Jaket, pakaian, sepatu, serta sebuah ponsel dan kartu perdana yang hanya akan digunakan sekali saat menjalankan aksi. Semua disusun dengan rapi agar tidak meninggalkan jejak yang bisa mengarah kepada mereka. Dan dari semua ini, satu hal yang jelas, otak dari rencana ini adalah Zuraida. Tanggal 28 November 2019, 3 hari sebelum perceraian yang direncanakan terjadi, Zuraida, Jeffrey, dan Reza sudah benar-benar siap menjalankan aksi mereka. Hari itu, Kamis sore, tepat pukul 18.45, Zuraida menjemput Jeffrey dan Reza di pasar, titik pertemuan yang telah mereka sepakati. Kemudian, sekitar pukul 19.10, mereka tiba di rumah Zuraida. Saat itu, Jamaluddin belum pulang dari kantor. Tanpa menimbulkan kecurigaan, Zuraida menyelundupkan Jeffrey dan Reza ke dalam rumah. Ia menyembunyikan mereka di lantai 3, tepat di ruang tempat toren air. Di sana, mereka menunggu perintah berikutnya, menanti waktu yang tepat untuk mengeksekusi rencana yang sudah disusun matang-matang. Sementara itu, Zuraida berusaha bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam untuk suaminya, seolah tak terjadi apa-apa. Sekitar pukul 20, Jamaluddin akhirnya pulang. Mereka makan bersama, lalu bersantai menonton televisi di lantai 2. Hingga saat ini, tak ada satupun yang mencurigai gerak-gerik Zuraida. Ia benar-benar tenang, seakan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pukul 21, adik Zuraida datang dan memutuskan menginap di rumah mereka. Ini bukan hal aneh, karena adiknya memang sering bermalam di rumah itu dan tidur di kamar tamu di lantai 1. Situasi ini sedikit di luar rencana, tapi Zuraida tetap tenang. Pada pukul 22, Zuraida membawa anak bungsunya tidur di kamar mereka, seperti biasa. Anak ini memang selalu tidur bersama Zuraida dan Jamaluddin di kamar utama di lantai 2. Sekitar pukul 23, Jamaluddin akhirnya menyusul tidur. Tengah malam berlalu, dan saat jarum jam menunjukkan pukul 1, Zuraida bergerak. Ia memberi sinyal kepada Jeffrey dan Reza bahwa saatnya bertindak. Tanpa suara, mereka turun ke lantai 2 dan masuk ke kamar utama. Dalam gelap, mereka bertiga langsung menyerang Jamaluddin yang tengah tertidur lelap. Dengan cekatan, mereka membekap wajahnya dengan bantal, menahan napasnya hingga tak lagi bisa berontak.
Jamaluddin berusaha melawan, tapi tenaganya melemah seiring udara yang tak lagi bisa ia hirup. Di tengah aksi itu, anak Zuraida sempat terbangun. Namun, dengan sigap, Zuraida menenangkannya dan membujuknya kembali tidur. Dalam hitungan menit, Jamaluddin pun tak lagi bernapas. Misi mereka berhasil. Jeffrey dan Reza segera kembali ke lantai 3, bersembunyi hingga pagi. Sesuai skenario, esoknya Zuraida berencana membawa jasad suaminya ke rumah sakit, berpura-pura panik dan mengatakan bahwa Jamaluddin meninggal akibat serangan jantung. Semua tampak seperti kematian alami. Setidaknya, begitulah yang mereka pikirkan. Namun, setelah Reza dan Jeffrey kembali ke lantai 3, Zuraida baru menyadari ada luka lebam di hidung Jamaluddin. Panik, dia takut kalau luka itu bisa membongkar penyebab kematian yang sebenarnya. Dengan cepat, dia memindahkan anaknya ke kamar kakaknya, lalu memanggil kembali Reza dan Jeffrey untuk mengubah skenario mereka. Mereka bertiga kembali merancang strategi baru, dan sekali lagi, Zuraida yang memimpin skenarionya. Kali ini, dia menemukan ide yang lebih rapi, membuat seolah-olah Jamaluddin meninggal karena kecelakaan. Pukul 4 subuh, Zuraida mengganti pakaian Jamaluddin dengan seragam senam Jumat, mengingat suaminya memang rutin berolahraga sebelum berangkat kerja. Pukul 5 pagi, Jeffrey membawa tubuh Jamaluddin menggunakan mobilnya sendiri, sementara Reza mengikuti dari belakang dengan motor. Zuraida tetap tinggal di rumah, memberikan instruksi dari jauh. Awalnya, mereka berencana membawa Jamaluddin ke Brastagi dan menciptakan kecelakaan di sana. Namun, jalanan macet membuat rencana itu batal. Zuraida pun memberikan perintah baru, bawa mobil ke kawasan kebun sawit di Kuta Link Baru, Deli Serdang, tempat yang lebih sepi dan minim saksi. Di lokasi yang sunyi itu, Jeffrey akhirnya berhasil membuat mobil keluar jalur dan menabrak pohon dengan cukup keras hingga bagian depan mobil rusak. Namun, Jeffrey sendiri tidak mengalami luka sedikit pun. Mereka kemudian meletakkan tubuh Jamaluddin di jok belakang dan meninggalkan mobil begitu saja, berharap kejadian ini akan tampak seperti kecelakaan biasa. Sementara itu, Zuraida di rumah tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, rencana mereka mulai berantakan siang harinya. Warga sekitar menemukan mobil Jamaluddin yang ringsek di tepi jalan kebun sawit. Yang membuat mereka terkejut adalah mayat yang berada di jok belakang. Merasa ada sesuatu yang janggal, warga segera melapor ke polisi. Petugas yang tiba di lokasi pun langsung curiga, bagaimana mungkin korban kecelakaan ditemukan di kursi belakang, padahal seharusnya dia mengemudi? Kejanggalan ini menjadi titik awal penyelidikan polisi. Meskipun fokus awalnya adalah mengevakuasi korban, setelah mayat itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi, barulah terungkap bahwa korban adalah Jamaluddin, seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan. Ketika pihak kepolisian menemukan mayat Jamaluddin di dalam mobil yang mengalami kecelakaan misterius, mereka segera menghubungi keluarganya, termasuk sang istri, Zuraida. Begitu mendapat kabar, Zuraida langsung bergegas ke Rumah Sakit Bayangkara. Sesampainya di sana, ia langsung menangis sejadi-jadinya, menunjukkan kesedihan mendalam seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Aktingnya benar-benar meyakinkan. Orang-orang di sekitar pun ikut bersimpati, mengira bahwa ia benar-benar kehilangan cinta sejatinya dalam kecelakaan tragis itu. Namun, di balik layar, pihak kepolisian sebenarnya sudah mulai mencium kejanggalan. Meskipun sekilas tampak seperti kecelakaan biasa, ada hal yang tidak masuk akal. Jamaluddin ditemukan tergeletak di jok belakang mobil, padahal seharusnya, jika ia mengemudi, tubuhnya akan berada di kursi depan. Lalu, jika ini benar kecelakaan, kemana perginya pengemudi? Mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di tempat kejadian? Kecurigaan ini membuat polisi segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, pada saat itu, mereka belum menaruh perhatian khusus kepada Zuraida. Ia hanyalah seorang istri yang tengah berduka, bukan tersangka utama. Maka, polisi pun mulai menginterogasinya untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Saat diperiksa, Zuraida memberikan kesaksian bahwa di pagi hari suaminya sempat berpamitan padanya.
Menurutnya, Jamaluddin pergi untuk senam pagi, seperti rutinitas biasanya, sebelum berangkat bekerja. Ia juga menyebutkan bahwa suaminya sempat mengatakan akan menjemput seseorang di Bandara Kuala Namu, meski ia sendiri tidak tahu siapa orang yang dimaksud. Keterangan Zuraida terdengar masuk akal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Ia menjawab pertanyaan dengan tenang, ekspresinya tetap konsisten sebagai istri yang berduka. Tak ada gelagat mencurigakan yang bisa membuat orang berpikir bahwa ia adalah dalang dari tragedi ini. Bahkan, banyak yang datang menguatkannya, memberikan dukungan moral agar ia tetap tegar menghadapi cobaan berat ini. Saat polisi mulai menyelidiki kasus kematian Jamaluddin, mereka meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan autopsi guna memastikan penyebab kematiannya. Awalnya, permintaan ini diterima dengan baik oleh pihak keluarga, namun ada satu orang yang tampak keberatan, Zuraida. Ia menjadi satu-satunya orang yang menolak keras otopsi dilakukan. Sikapnya ini langsung menimbulkan kecurigaan di benak polisi. Mengapa seorang istri yang seharusnya ingin mengetahui penyebab kematian suaminya justru menolak? Melihat kejanggalan ini, polisi semakin yakin bahwa otopsi perlu dilakukan. Akhirnya, tubuh Jamaluddin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil autopsi yang keluar kemudian benar-benar mengejutkan. Jamaluddin tidak meninggal karena kecelakaan, seperti yang selama ini diduga, dan bukan pula karena serangan jantung atau penyakit lainnya. Hasil medis menunjukkan bahwa Jamaluddin meninggal akibat sesak napas yang disebabkan oleh faktor eksternal, bukan kondisi medis alami. Dengan kata lain, ada seseorang yang sengaja membuatnya kehabisan napas. Fakta mengejutkan lainnya muncul ketika tim forensik menentukan waktu kematian Jamaluddin. Berdasarkan kondisi tubuhnya, dipastikan bahwa ia sudah meninggal sekitar 9 jam sebelum mobilnya ditemukan dalam kondisi kecelakaan. Ini berarti Jamaluddin telah tewas sejak tengah malam, bukan di pagi hari saat diduga mengalami kecelakaan. Dengan temuan ini, kesaksian Zuraida yang sebelumnya mengaku bahwa suaminya sempat berpamitan untuk pergi senam sebelum bekerja pun mulai diragukan. Kejanggalan demi kejanggalan akhirnya membuat polisi mengarahkan penyelidikan mereka ke orang-orang terdekat Jamaluddin, terutama yang berada di rumah pada malam kejadian. Fokus penyelidikan pun mengarah pada Zuraida, adiknya, serta kedua anak mereka. Saat polisi menginterogasi seluruh anggota keluarga, mereka menanyakan satu pertanyaan mendasar. Kapan terakhir kali mereka melihat Jamaluddin? Dari semua jawaban yang diberikan, hanya pengakuan Zuraida yang terdengar berbeda. Ia bersikeras bahwa terakhir kali ia melihat suaminya adalah saat Jamaluddin berpamitan untuk pergi senam pada pukul 5 subuh. Namun, tanpa disadari, Zuraida justru telah masuk ke dalam perangkap polisi. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Jamaluddin sudah meninggal 9 jam sebelum kejadian kecelakaan yang dilaporkan. Artinya, pernyataan Zuraida jelas bertentangan dengan bukti medis. Mengetahui bahwa dirinya mulai dicurigai, Zuraida pun panik dan mencoba mengalihkan perhatian dengan menciptakan alibi baru. Ia mengaku bahwa rumahnya sering diteror oleh orang-orang tak dikenal, bahkan menyebutkan bahwa gerbang rumahnya sering dirusak akibat ditabrak oleh pelaku misterius. Namun, saat polisi menanyai kedua anaknya, mereka justru memberikan jawaban yang bertolak belakang. Anak-anaknya dengan tegas mengatakan bahwa tidak pernah ada insiden teror di rumah mereka. Tidak ada gerbang yang rusak, tidak ada ancaman dari orang asing. Kebohongan Zuraida semakin mencurigakan. Kecurigaan polisi bertambah saat mereka memeriksa rekaman CCTV rumah Zuraida pada malam kejadian. Aneh, rekaman di waktu yang krusial ternyata telah dihapus. Ini menjadi tanda tanya besar, jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan, mengapa rekaman itu dihapus? Polisi pun tidak tinggal diam. Dengan keahlian forensik digital, mereka berhasil memulihkan rekaman yang telah dihapus. Seperti layaknya file di recycle bin komputer, data yang hilang ternyata masih bisa diakses kembali. Dan di sanalah, bukti yang selama ini dicari akhirnya ditemukan. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat dengan jelas bagaimana Zuraida membawa dua pria asing masuk ke dalam rumahnya pada malam kejadian. Kemudian, menjelang subuh, kedua pria itu terlihat keluar lagi, kali ini membawa mobil milik Jamaluddin.
Tak hanya itu, ada satu pria yang mengendarai motor, mengikuti mobil tersebut dalam formasi beriringan. Lebih mencengangkan lagi, rekaman CCTV tetangga juga menangkap iring-iringan kendaraan ini dengan jelas. Dengan bukti yang semakin kuat, polisi pun yakin bahwa Zuraida adalah dalang dari kejahatan ini. Tak butuh waktu lama, Zuraida akhirnya ditangkap. Penahanan dirinya bukan hanya mengejutkan keluarga, tetapi juga menggemparkan seluruh negeri. Kasus ini telah menjadi berita nasional, membuat publik bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang istri bisa melakukan rencana sekejam ini terhadap suaminya sendiri? Berita itu mengejutkan semua orang. Publik yang awalnya melihat Zuraida sebagai istri yang paling berduka, tiba-tiba dikejutkan dengan kabar bahwa dia ditangkap polisi. Keluarga, teman, bahkan masyarakat luas bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu berduka justru menjadi dalang dari semua ini? Tak berhenti di situ, polisi juga memburu dua pria yang terekam dalam CCTV malam kejadian. Hanya butuh waktu singkat sebelum keduanya, Jeffrey dan Reza, akhirnya tertangkap. Dan disinilah segalanya terbongkar. Mereka mengakui semuanya, bagaimana rencana ini diatur, siapa dalangnya, dan apa motif sebenarnya. Yang paling mengejutkan, alasan utama pembunuhan ini ternyata soal uang. Fakta ini terungkap dari pengacara Jamaluddin, yang mengungkapkan bahwa hakim tersebut sebenarnya sudah menggugat cerai Zuraida. Namun, Zuraida menolak, bukan karena cinta, tapi karena dia tidak ingin harta suaminya, senilai 48 miliar rupiah, dibagi untuk anak-anaknya. Jika cerai terjadi, Zuraida hanya akan mendapat sebagian. Tapi jika suaminya mati, dia bisa menguasai semuanya. Perceraian itu dijadwalkan pada 1 Desember. Karena itulah, Zuraida buru-buru menghabisi suaminya pada 28 November, 3 hari sebelum dia kehilangan segalanya. Lebih gila lagi, Jeffrey yang membantu eksekusi ini ternyata bukan sekadar kaki tangan. Dia sudah menjadi selingkuhan Zuraida selama setahun terakhir. Jeffrey bahkan mengaku, sebelum mereka mengeksekusi Jamaluddin, dia dan Zuraida sempat bercocok tanam di dalam mobil. Fakta ini membuat hakim yang memimpin persidangan sampai geleng-geleng kepala. Zuraida, dalang utama kejahatan ini, akhirnya dijatuhi hukuman mati. Namun, reaksinya, bukannya menyesal atau menangis, dia justru tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Bahkan saat diwawancarai media, dia masih berusaha mempertahankan aktingnya, berbicara dengan tenang, seolah dia hanya korban keadaan. Jeffrey sendiri akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Reza mendapat hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.